Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang implementasi wawasan Nusantara. Perkenalkan, nama saya Aditana Prayoga Aji dengan nomor NIM 25014191156. Saya akan membahas tentang ajaran dasar wawasan Nusantara. Yang pertama ada wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dengan mengutamakan persatuan dan menghormati kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua, ada landasan ideal Pancasila. Pancasila merupakan sumber motivasi bagi perjuangan untuk menata kehidupan di dalam negara Indonesia secara berdaulat dan mandiri. Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia dan dijadikan landasan ideal atau dasar negara sesuai dengan yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, ada landasan konstitusional UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, kepentingan aspek negara dari berbagai aspek, dan perwujudannya lebih diutamakan di atas kepentingan golongan, kelompok, dan berdasarkan aturan hukum dan berdasarkan atau memperhatikan hak asasi manusia dan aspirasi masyarakat yang berkembang saat ini. Perkenalkan, nama saya Melina Salsa Yusita, NIM 25014190086. Di sini saya akan menjelaskan unsur dasar konsepsi wawasan Nusantara. Pertama ada wadah, kedua isi, ketiga tata laku. Yang pertama wadah. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan keanekaragaman suku bangsa dan budaya. Setelah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia memiliki organisasi keanekaragaman yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik. Yang kedua ada isi. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan dalam kehidupan nasional. Isi menyangkut dua hal yang esensial, yaitu yang pertama, realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Kedua, persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Yang terakhir adalah tata laku. Tata laku merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi, yang terdiri dari tata laku batiniah atau batin adalah lahirlah atau lahir. Tata laku batiniah atau batin mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Sedangkan tata laku lahiriah atau lahir mencerminkan dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Terima kasih.
Hakikat wawasan Nusantara yaitu masyarakat Indonesia adalah sebagai tulang punggung keberagaman sekaligus keutuhan bangsa. Masyarakat Indonesia harus memiliki pengetahuan tentang bangsanya sendiri secara mumpuni, serta mampu memandang kesatuan dan keberagaman bangsa sebagai substansi kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat punya hak untuk menjadi aparatur negara yang berwenang menyelenggarakan pemerintahan Indonesia secara berpikir, sikap, dan tindakan yang dilakukan sudah semestinya berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan bangsa dan negara Indonesia adalah keutuhan dan kesatuan NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidia Isa Farihah, NIM 26014200034. Saya akan mempresentasikan materi wawasan Nusantara. Pengertian asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara adalah ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen atau unsur pembentuk bangsa, suku, ras, golongan, dan lain-lain terhadap kesepakatan atau komitmen bersama. Asas wawasan Nusantara terdiri dari kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. Kepentingan yang sama. Kepentingan yang sama ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajahan secara fisik dari bangsa lain. Sekarang, bangsa Indonesia harus menghadapi jenis penjajahan yang berbeda dari negara asing. Misalnya, kehidupan dalam negeri bangsa Indonesia mendapat tekanan dan paksaan baik secara halus maupun kasar dengan cara adu domba dan pecah belah bangsa dengan menggunakan dalih HAM, demokrasi, dan lingkungan hidup. Sementara, tujuan yang sama adalah tujuan tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya. Selanjutnya adalah keadilan. Keadilan yang berarti bahwa kesesuaian pembagian hasil dengan andil, jerih payah usaha, dan kegiatan-kegiatan baik orang perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Kejujuran, yang berarti keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar, biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengar. Demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara, hal ini harus dilakukan. Selanjutnya adalah solidaritas, yang berarti bahwa diperlukan rasa setia kawan, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Kemudian kerjasama. Kerjasama berarti adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan kerja kelompok, baik kelompok yang kecil maupun kelompok yang besar, dan dapat dicapai demi terciptanya sinergi yang lebih baik. Yang selanjutnya adalah kesetiaan. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai dengan dicetuskannya dan dirintis oleh Budi Utomo pada tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini sangatlah penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Jika kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini ambruk, apalagi goyah, dapat dipastikan bahwa persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan bangsa Indonesia akan berantakan. Berarti negara kesatuan Indonesia akan hilang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Happy Salma, NIM 250149161. Di sini saya akan membacakan PPT tentang arah pandang wawasan Nusantara.
Arah pandang wawasan Nusantara terbagi menjadi dua, yaitu arah pandang ke dalam dan arah pandang keluar. Yang pertama, arah pandang ke dalam. Arah pandang ke dalam mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa, dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpelihara persatuan dan kesatuan dalam kebinaan. Tujuan arah pandang ke dalam ini adalah untuk menjamin perwujudan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Yang kedua, arah pandang keluar. Arah pandang keluar sendiri mengandung arti bahwa bangsa Indonesia dalam semua aspek kehidupan internasional harus berusaha untuk mengamankan kepentingan nasional dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional sesuai yang tertera pada pembukaan UUD 1945. Arah pandang keluar bertujuan yang pertama, demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah. Yang kedua, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang ketiga, pengembangan suatu kerjasama dan saling hormat menghormati. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sintayuni Arinda, NIM 25014191130. Saya di sini akan melanjutkan presentasi tentang kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kedudukan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara merupakan posisi, cara pandang, dan perilaku bangsa Indonesia yang kaya akan suku bangsa, agama, bahasa, dan kondisi lingkungan geografis yang berwujud negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan wawasan Nusantara dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu wawasan Nusantara sebagai ajaran yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat dalam mencapai dan mewujudkan tujuan nasional. Yang kedua, wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya, yaitu Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, wawasan Nusantara sebagai landasan visional, ketahanan nasional sebagai landasan konsepsional, dan GBHN sebagai landasan operasional. Selanjutnya yaitu fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara mempunyai fungsi sebagai pedoman untuk menentukan keputusan dan tindakan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat maupun daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya yaitu tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki tujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan individu atau golongan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Awalia dengan NIM 2601420059. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sasaran implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional. Sebagai cara pandang dan visi nasional Indonesia, wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntunan bagi setiap individu bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntunan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau kelompok sendiri. Dengan kata lain, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai permasalahan menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh dalam bidang berikut.
Yang pertama dalam bidang politik, yang kedua dalam bidang ekonomi, yang ketiga dalam bidang sosial budaya, dan yang keempat dalam bidang pertahanan keamanan. Yang pertama dalam bidang politik. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Yang kedua dalam bidang ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Di samping itu, implementasi wawasan Nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Yang ketiga dalam bidang sosial budaya. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membeda-bedakan suku, asal-usul daerah, agama atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. Kemudian yang keempat dalam bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta air dan bangsa serta bela negara ini akan menjadi modal utama yang menggerakkan partisipasi warga negara Indonesia dalam menanggapi setiap bentuk ancaman, seberapapun kecilnya dan dari manapun datangnya, atau setiap gejala yang membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan negara. Dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional sebagaimana dijelaskan di atas, implementasi wawasan Nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh wilayah negara. Di samping itu, wawasan Nusantara dapat diimplementasikan ke dalam segenap ranata sosial yang berlaku di masyarakat dalam nuansa kebinekaan, sehingga mendinamisasikan kehidupan sosial yang akrab, peduli, toleran, hormat, dan taat hukum. Semua itu menggambarkan sikap, paham, dan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi sebagai identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM 26014161065. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tantangan implementasi wawasan Nusantara. Dewasa ini, kita menyaksikan bahwa kehidupan manusia, baik secara individu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, semuanya sedang mengalami suatu proses perubahan, dan kita juga menyadari bahwa faktor yang mendorong terjadinya proses perubahan tersebut adalah nilai-nilai kehidupan baru yang dibawakan oleh negara-negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya. Akankah wawasan bangsa Indonesia tentang persatuan kesatuan itu larut atau hanyut tanpa bekas, atau akan tetap kokoh dan mampu bertahan dalam terpaan dan gempuran nilai global yang menantang wawasan persatuan bangsa Indonesia, antara lain pemberdayaan rakyat yang optimal, dunia tanpa batas, serta era baru kapitalisme dan kesadaran warga negara. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat. A. John Naisbitt. Pada intinya,
Global Paradox memberikan pesan bahwa negara harus dapat memberikan peranan sebesar-besarnya kepada rakyatnya. Dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara yang sudah maju dengan bottom-up planning. Sedang untuk negara-negara berkembang seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia masih melaksanakan program top-down planning. Mengingat keterbatasan sumber daya alam, sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN atau Garis Besar Haluan Negara. B. Kondisi nasional. Pesan Global Paradox dan kondisi nasional dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dapat merupakan tantangan wawasan Nusantara, sehingga pemberdayaan untuk kepentingan rakyat banyak perlu mendapat prioritas utama, mengingat wawasan Nusantara memiliki makna persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan untuk lebih mempererat kesatuan bangsa. 2. Dunia tanpa batas. A. Perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan global saat ini sangat maju dengan pesat, didukung dengan perkembangan iptek yang sangat modern, khususnya di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi, seakan-akan menjadi transparan tanpa mengenal batas negara, sehingga dunia menjadi tanpa batas. Kondisi yang demikian membawa dampak kehidupan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak seluruh masyarakat Indonesia di dalam aspek kehidupannya. Keterbatasan kualitas SDM Indonesia di bidang iptek merupakan tantangan serius menghadapi gempuran global, mengingat penguasaan iptek merupakan nilai tambah untuk berdaya saing di percaturan global. B. Kenichi Omae. Perkembangan iptek dan perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas, dapat merupakan tantangan wawasan Nusantara, mengingat perkembangan tersebut akan dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, era baru kapitalisme. A. Sloan dan Zurcher dalam bukunya Dictionary of Economics menyebutkan tentang kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan atas hak milik swasta atas macam-macam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan untuk berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta untuk mencapai laba guna diri sendiri. Di era baru kapitalisme bahwa sistem ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan aktivitas-aktivitas secara luas dan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, sehingga di dalam sistem ekonomi diperlukan strategi baru, yaitu adanya keseimbangan. Yang B. Lester Thurow. Definisi kapitalisme yang semula untuk keuntungan diri sendiri dan kemudian berkembang strategi baru guna mempertahankan paham kapitalisme di era globalisasi, menekan negara-negara berkembang termasuk Indonesia dengan isu global. Hal ini sangat perlu diwaspadai karena merupakan tantangan bagi wawasan Nusantara. Yang keempat, kesadaran warga negara. A. Pandangan bangsa Indonesia tentang hak dan kewajiban. Bangsa Indonesia melihat bahwa hak tidak terlepas dari kewajiban. Maka manusia Indonesia baik sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat mempunyai kedudukan,
hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Karena merupakan satu kesatuan, tiap hak mengandung kewajiban, dan demikian sebaliknya. Kedua-duanya merupakan dua sisi dan mata uang yang sama. Negara Kepulauan Indonesia didasarkan atas paham negara kesatuan, menempatkan kewajiban di muka, sehingga kepentingan umum atau masyarakat, bangsa, dan negara harus didahulukan dari kepentingan pribadi dari golongan. B. Kesadaran bela negara. Perihal pandangan bangsa Indonesia tentang hak dan kewajiban serta kesadaran bela negara apabila dikaitkan dengan kesadaran warga negara secara utuh mengalami penurunan kesadaran di dalam persatuan dan kesatuan. Mengingat anak-anak bangsa belum sepenuhnya sadar sebagai warga negara yang harus mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan atau golongan. Kondisi yang demikian dapat merupakan tantangan bagi wawasan Nusantara.